wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Ini. Farah, Tia. Oke. Ada. Nah, di sini Bapak absen dulu ya. Zahra, Ada. Hadir. Oji, Hadir. Andika. Hadir. Oke, sekarang kita mau belajar tentang drama. Kalian pernah lihat drama nggak? Pernah. Di mana? Korea. Di Drama TV. Korea, benar, di TV. Sinetron, itu juga salah satu bentuk drama. Film, Bukan. nah ya film di bioskop itu juga salah satu bentuk drama. Nah, drama itu adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Nah, drama itu dipertunjukkan dalam bentuk seperti pementasan, teater, terus sandiwara, lenong. Tahu lenong nggak? Tahu. Nah, lenongnya lucu-lucu itu ya. Nah. Terus film yang di bioskop, terus sinetron yang di TV. Ada juga drama Korea ya. Nah, itu juga drama. Nah, semua bentuk drama itu tercipta dari dialog-dialog. Nah, yang berdialog itu adalah para tokoh. Nah, tokoh pasti ada wataknya ya, ada sifat-sifatnya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur drama. Unsur drama itu yang pertama ada lakon atau cerita. Nah, kalau drama nggak ada ceritanya nggak asik kan ya? Jadi harus ada ceritanya. Terus juga ada pemainnya. Atau kalau di film biasa disebut aktor atau aktris. Kalau cowok aktor, kalau cewek aktris gitu. Siapa aja aktor yang kalian tahu? Indonesia. Jadi Miswan. Ah, betul. Stefan. Banyak ya. Banyak. Terus yang ketiga yaitu tempat. Nah, pasti ada latar tempatnya ya. Pasti ada latar tempatnya. Tuh. Tempatnya misal di mana? Di Jakarta. Jakarta, di Jember, di Bangsa, di lapangan, di sekolah. Tuh. Terus ada dramanya, ada juga yang menonton. Namanya penonton. Nah, biasanya kalian menonton ya. Di TV. Tuh. Terus ada juga tata pentas atau panggungnya. Biasanya kalau di panggung ada dekorasinya. Nah, kayak di Upin Ipin ada drama itu. Yang serigala itu tahu? Tahu ya. Serigala. Nah, itu. Itu drama. Nah, itu juga drama. Itu kan ada pohon-pohonan, terus ada rumah-rumahan. Nah, itu salah satu dekorasi. Terus ada juga siapa? Cantik. Gak apa dah, gak apa. Udah lagi. Gak apa. Nah, terus ada juga tata rias atau busana. Pasti ada busananya kan yang mendukung. Misal jadi pohon. Nah, dibaca jadi pohon kan. Kayak Susanti itu. Ada yang jadi Bunga. Terus ada juga biar terang ada lampunya, lighting. Ada lampunya. Terus ada juga tata suara atau musiknya. salon. Nah, biasanya pakai itu, speaker, mic itu. Nah, ini Pak Bos ada contoh drama tentang asal mula pohon sagu. Ini berasal dari Papua. Ada yang tahu pohon sagu nggak? Tahu. Pernah lihat Kayak ya? pohon kelapa yang bukan. Ah, betul. Di TV ya, pernah lihat ya di TV. Di mana? Itu udah Jainal. Oh, ada di sini. Ada. Di Asman. Hmm. Jainal. Oke, jadi ini ya satu-satu. Nih. Nah, itu Andika sama Bagi barengan ya. Nah, ini Bapak. Nah, Bapak bacakan ya. Asal mula pohon sagu. Asal mula pohon sagu. Nah, Bapak yang bacakan ya. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri atas seorang bapak, mama, 2 orang anak lelaki, dan seorang penghuni lain tinggal berjauhan dengan mereka. Mereka membuat rumah tinggi dengan bahan-bahan yang telah tersedia di hutan. Jadi hidupnya masih di hutan ya, seperti tali rotan dan lain-lain. Lalu sang bapak membuat rumah tinggi ini agar sekeluarga dapat beristirahat dengan nyaman dan mengantisipasi musuh atau binatang-binatang jahat yang siap menyerang kapan saja. Jadi kalau rumahnya tinggi, kan hewan-hewannya nggak berani masuk tuh. Ular. Nah, mereka membuat rumah setinggi 10 meter dari permukaan tanah.
di urat gunung. Rumah tinggi ini mempunyai 3 kamar ukuran kecil, 2 kamar khusus untuk tidur, 1 kamar pria dan 1 kamar wanita. Kamar yang satunya adalah tempat menyimpan makanan. Ruang ini diperuntukkan khusus bagi seorang ibu karena hanya ibu yang dapat masuk, menyimpan dan mengambil makanan. Terus ada juga mereka itu berpakaian dengan bahan-bahan hutan. Daun. Jadi seperti abjok atau koteka biasanya. Biasanya buat nutupi itunya, kemaluannya aja. Terus para wanita memakai wonom dengan menutup dada. Tuh. Jadi memanfaatkan bahan-bahan dari hutan. Jadi kita bersyukur ya di sini ada baju gitu. Di Papua masih ada yang pakai kayak gitu. Apa? Baju. Pakai daun-daun gitu. Daun. Nah, mereka itu hidup meramu dan mencari makanan yang tersedia di hutan. Makanan di hutan jumlahnya melimpah. Nah, lalu pada suatu sore hari mereka selalu kembali ke tempat tinggal mereka. Terus ketiga anaknya sudah remaja nih. Setelah mereka pulang berburu, ketiganya selalu membagi tugas. Ada yang masak, ada yang membersihkan daging, dan ada yang menyiapkan bahan makanan lain. Setelah itu mereka makan bersama-sama sambil merencanakan tugas untuk esok harinya. Kadang-kadang mereka sangat kelelahan sehingga setelah makan biasanya langsung tertidur. Pada esok harinya mereka bangun dan mencari makan. Pada suatu hari sang ayah mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mulai besok anak-anaknya harus berburu dan mencari makan sendiri. Nah, ayahnya berkata, gimana? Ayahnya berkata apa sih? Kalian sudah dewasa dan sudah mampu mencari nafkah sendiri, tetapi kalian tidak boleh pergi terlalu jauh dan harus pulang ke rumah lebih awal. Nah, kata anak-anaknya, Baik ayah. nah baik ayah. Nah, mulai saat itu mereka mencari makan dan berburu sendiri setiap hari. Demikian halnya dengan kedua orang tua mereka. Nah, setiap sore hari mereka berkumpul bersama sambil mengumpulkan hasil pencaharian mereka, lalu memasak dan makan bersama. Hasil buruan mereka yaitu ada babi hutan, babi tanah, kuskus, tikus, dan sebagainya. Terus ada juga buah-buahan seperti buah sukun, buah anggam atau yetet, itu hanya ada di Papua ya. Terus giring job, tambuk job, dan sebagainya. Nah, jika hasil buruan hari itu lebih, mereka menyimpannya agar mereka dapat makan di hari berikutnya. Nah, pada hari itu mereka beristirahat dan memperbaiki alat berburu seperti busur panah, semen atau noken, dan alat-alat lain yang rusak. Nah, waktu pun berlalu. Ketiga anak tersebut bertambah dewasa. Rasa ingin tahu terhadap beberapa hal semakin tampak, termasuk rasa ingin tahu terhadap larangan orang tuanya untuk memasuki ruang gudang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan ibu mereka, karena ibu mereka melarang untuk masuk ke dalam gudang. Nah, ibunya berkata apa Pak? Saya tidak menerima kalian masuk ke dalam mereka. Nah, putra keduanya juga, mengapa mama dan bapak tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk ke dalam gudang? Nah, anaknya penasaran. Ada apa yang seperti abu berwarna merah dan sering kami makan? Dan dari manakah asalnya? Pintu gudang selalu diikat mati. Makanan ini sangatlah enak. Mama secara diam-diam selalu mengambil dan memasaknya dengan kulit kayu, bulu, dan daun rotan untuk kami makan bersama. Jadi anaknya penasaran, apa yang disimpan di gudang itu? Nah, terus benda yang rasanya dirahasiakan oleh mama karena benda ini sangat langka. Bahkan tidak ada tempat lain. Benda ini disimpan baik-baik oleh ibu mereka. Apabila benda itu sudah banyak, orang tua mereka bermaksud mengundang orang banyak dengan membuat atambon untuk memperkenalkan benda aneh tersebut serta makan bersama-sama. Namun, benda unik ini tidak bertambah, sehingga rencana kedua orang tua mereka untuk membuat atambon gagal. Nah, benda unik ini tidak dapat didapat dengan cara bekerja keras, melainkan dibawa oleh seekor layur, baik yang berwarna merah, hitam, hijau kebiruan, maupun yang berwarna kuningan pada suatu siang hari. Nah, pada saat ketiga anak itu pulang mencari makan, mereka sangat lapar. Mereka makan hasil pencaharian. Kedua saudaranya mendengar suara itu dan mereka menangis serta terharu. Mereka pergi membawa makanan dan air. Mereka berdua mencabutnya dari dalam lumpur, lalu memberi makan dan minum. Setelah itu kedua saudaranya kembali lagi ke rumah. Kata kedua saudaranya, jangan sekali-kali kamu memberitahukan kepada bapak dan mama bahwa kami menolongmu. Apabila besok mereka melakukan hal yang sama terhadapmu, kita bertiga akan melarikan diri dari tempat ini. Kita akan pergi ke rumah paman yang tinggal bersama nenek dan kakek di dusun sebelah. Nah, pada hari ketiga, saat kedua orang tua mereka bangun, mereka melihat anak laki-laki yang kedua itu sudah kembali dan sedang duduk di pinggir amtekok dengan wajah ketakutan di pinggir rumahnya.
Dia berharap orang tuanya mau memaafkan dan mengampuninya. Akan tetapi mereka tetap marah, bahkan sangat marah dan tidak mau mengampuninya. Akhirnya pada hari itu kira-kira pukul 3 sore, kedua orang tuanya memukul dan mengikat kedua tangannya, menutup matanya dengan kulit kayu, dan menyumbat mulutnya dengan dedaunan. Kedua orang itu khawatir anak keduanya ini akan dibantu oleh kedua saudaranya. Mereka membawanya ke tempat yang jauh. Mereka takut anaknya itu akan kembali lagi. Mereka menanamnya di rawa yang berlumpur. Anaknya ditanam. Mereka menanam kepalanya di dalam rawa dan kedua kakinya ke atas. Bapak dan mama mereka pulang ke rumah. Anak sulung dan anak bungsunya tidak melihat saudara mereka. Mereka mencucurkan air mata dan pergi. Mereka berdua mencari dan memanggil saudaranya. Namun mereka tidak mendengar jawaban dan tidak menemukannya hingga malam. Mereka lalu pulang ke rumah, beristirahat, makan, dan tidur bersama orang tua mereka. Kedua bersaudara yang tinggal ini tidur sambil bersedih. Mereka berpikir bahwa saudaranya telah mati tertanam di dalam lumpur. Kedua saudara tersebut melihat saudaranya dalam mimpi. Ia berkata, "Jangan sayangi aku, jangan pikirkan aku. Itulah kesalahanku yang tidak bisa diampuni. Kakakku dan adikku, aku ditanam di dalam lumpur dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Aku tidak sanggup lagi untuk hidup. Saudaraku, jangan takut karena aku selalu bersama kalian." Saat tengah malam, hari semakin sangat gelap. Angin bertiup begitu kencang dan semua bagian rumah terasa semakin bergoyang. Pohon-pohon dan dedaunan berjatuhan. Hujan semakin deras. Guntur dan kilat melanda wilayah itu. Keluarga itu sangat ketakutan. Mereka menutup pintu dan jendela sekuat mungkin agar mereka tidak basah dan dapat tidur sampai pagi. Keesokan harinya, mereka keluar dari dalam rumah. Rumah mereka tertutup oleh dedaunan karena habis hujan semalam. Tiba-tiba mereka melihat pepohonan yang berbatang besar, pelepah yang panjang, dan daun yang lebar. Pada pagi itu juga terdengar burung berteriak, "Hui, Om, hui, hui." Ya. Lalu mereka menyebut pohon tersebut Om. Kedua saudara itu lalu berpikir, apakah saudaraku yang ditanam telah berubah menjadi pohon sagu? Nah, dengan cepat pohon-pohon sagu tumbuh begitu banyak dan menutupi tempat itu. Melihat hal tersebut, sang bapak membuat bungkusan-bungkusan anak panah dan melempar ke tempat-tempat sekitar untuk membatasi pohon sagu yang sedang merambat cepat. Kini di berbagai tempat di Papua banyak terdapat rawa sagu atau dusun